Pertama adalah fungsi konstan. Apa itu fungsi konstan? Fungsi konstan adalah fungsi yang hasilnya tetap untuk setiap nilai masukannya. Dengan bentuk umum, f(x) sama dengan c. Contoh soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 4 dengan domain x lebih dari sama dengan negatif 3 dan x kurang dari sama dengan 3. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah menentukan nilai x dan y. Caranya menentukan nilai x, karena ini sudah diketahui domainnya, maka nilai x-nya yaitu sesuai dengan nilai dari domainnya, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk menentukan nilai y, karena f(x) itu sebenarnya sama dengan y. Jadi nilai dari c ini juga sama dengan nilai dari y. Di sini nilai dari c-nya adalah 4. Maka nilai y-nya adalah 4. Kalau kita kembalikan lagi, kita cari juga sama. Contohnya yaitu f negatif 3 sama dengan 4. F negatif 2 sama dengan 4, dan seterusnya akan seperti itu karena sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi konstan. Oke, setelah itu kita akan menggambar grafiknya, yaitu negatif 3,4, negatif 2,4, negatif 1,4, negatif 0,4, 1,4, 2,4, 3,4. Kita tarik garisnya sampai dengan ini. Ini adalah grafik f(x) sama dengan 4. Kenapa ini kok tidak ada tanda panahnya? Karena grafik ini itu adalah grafik yang sudah ditentukan domainnya. Kalau ada tanda panahnya, itu grafiknya tidak ditentukan domainnya. Yang artinya itu hasil dari grafiknya itu tak terhingga. Jadi kita bebas menentukan x-nya, dan ini ada tanda panahnya di sini. Kalau ada domainnya itu tidak boleh pakai tanda panah, yaitu grafiknya yaitu negatif 3 sampai dengan 3 di sini. Fungsi kedua yang akan saya jelaskan adalah fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah sebuah fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Bentuk umum dari fungsi linier ini adalah f(x) sama dengan ax plus b. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan ax plus b dengan f(x) sama dengan 2x plus 1. Karena ini tidak ditentukan domainnya berapa, maka kita bebas memilih x-nya dari mana. Saya akan memilih x-nya dari sini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita akan menentukan y-nya dengan bentuk soalnya seperti ini. Jadi f min 2 sama dengan 2 kali min 2 plus 1. Min 4 plus 1 sama dengan min 3, negatif 3. Yang kedua, f negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 plus 1. Negatif 2 plus 1 sama dengan negatif 1. F 0 sama dengan 2 kali 0 plus 1 sama dengan 1. F 1 sama dengan 2 kali 1 plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. F 2 sama dengan 2 kali 2 plus 1 sama dengan 5. F 3 sama dengan 2 kali 3 plus 1 sama dengan 7. Seperti ini. Kita isi negatif 1, 1, 3,
5, dan 7. Sekarang kita akan menggambar grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 min 2,3 min 1,1 0,1 terus 1,3 2,5 dan 3,6. Seperti ini. Sekarang kita tarik garisnya. Dan jangan lupa kita kasih tanda tak terhingga karena tidak diketahui domainnya. Jadi ini adalah grafik f(x) sama dengan 2x plus 1. Fungsi kuadrat. Pengertian dari fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya seperti yang ada di papan tulis, f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak boleh sama dengan 0. Langsung ke contoh soal, f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari titik potong terhadap sumbu x. Jika mencari titik potong dengan sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Karena f(x) sama dengan y, maka f(x)-nya ditulis 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Selanjutnya kita faktorkan menjadi seperti ini, 0 sama dengan x min 3x plus 1. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. XY-nya diketahui adalah min 3,0 dan min 1,0. Cara kedua adalah mencari titik potong sumbu Y terhadap sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Langsung kita masukkan ke soal. Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3 sama dengan Y min 3. Karena ini 0 min 0 jadikan 0, jadi langsung min 3. XY nya adalah 0, min 3. Yang ketiga, mencari titik puncak. Titik puncak ada dua, yaitu XP dan YP. XP rumusnya adalah min B per 2A sama dengan min 2 didapat dari sini tadi ini. X nya adalah A, 2 nya adalah B, 3 nya adalah C. Nah, di sini B-nya ini, min-nya ini harus dimasukin sini juga. Jadi, menjadi min 2 per 2 kali 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. YP-nya, rumusnya D per min 4A. D itu apa? D itu B kuadrat min 4 kali A kali C. Tetapi cara mudahnya ada juga, yaitu langsung memasukkan yang ada yang di sini. Karena XP-nya kan diketahui 1, jadi langsung dimasukkan saja menjadi 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3 sama dengan min 4. Titik puncaknya diketahui 1, min 4. Langkah terakhir adalah titik bantu. Titik bantu bisa kita cari angkanya yang tidak sama dengan apa yang sudah kita ketahui. Nah, di sini kan X-nya tidak ada yang 2. Jadi kita taruh di sini angka 2. Dimasukkan ke sini jadinya min 3. Terus kita cari lagi satu lagi titik bantu min 2. Min 2 apa? Ada X-nya di sini, enggak ada, berarti boleh. Terus 5-nya dimasukin min 2-nya dimasukin di sini jadinya kan 5. Nah, kalau sudah kita buat grafiknya, kita tentukan titik-titiknya di mana saja. Mulai dari yang pertama ya, X, 0 ini ditaruh di mana? Ya di sini. Karena X dulu baru Y kan, X-nya 3 berarti di sini. Min 1,0 berarti juga di sini karena X di sumbu X min 1-nya. Selanjutnya ada 0, min 3. 0, min 3 di mana? Di sini karena
dimana min 3-nya itu Y, berarti berada di sumbu Y. Yang ke titik puncaknya di mana? Titik puncaknya di sini karena 1, min 4 1 di sumbu X, min 4-nya di sumbu Y, jadi 1, min 4. Nah, lalu dimasukkan titik bantunya tadi 2, min 3. 2, min 3 di mana? Di sini. Karena apa? Karena 2-nya X, min 3-nya itu Y. Jadi di sini. Kalau min 2,5 di sini karena min 2-nya di X dan 5-nya di Y. Lanjutnya domainnya adalah X bila mana? X bilangan real. Kalau range-nya Y lebih dari sama dengan min 4, Y elemen bilangan real. Fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang selalu menghasilkan nilai yang sama dengan yang diberikan atau dimasukkan. Bentuk umumnya fx sama dengan e, memetakan x-nya itu sendiri. Masuk ke contoh soal. A. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x dengan domain x lebih dari min 4 kurang dari sama dengan 3. Jawab. Ditulis dulu fungsinya fx sama dengan x. Nah, untuk menggambarkan grafik, dikarenakan ini tidak ada sama dengannya, itu tetap ditulis karena biar terperinci. Jadi min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 x-nya. Nah, dikarenakan bentuk umumnya tadi fx sama dengan x, memetakan x-nya itu sendiri, maka jika x-nya itu min 4, maka y-nya juga min 4. X-nya min 3, maka y-nya juga min 3. X-nya min 2, maka y-nya min 2. X-nya min 1, y-nya min 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Lanjut ke grafiknya. Nah, dikarenakan di sini min 4-nya itu adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya, maka kita buat buletannya itu kosong, bukan penuh, ya. Terus di sini kita pasangin seperti ini dan jadilah grafik fx, kurva fx sama dengan x. Nah, di sini domainnya karena sudah ditentukan, maka hasilnya tetap menjadi x lebih dari min 4 kurang dari sama dengan 3. Kodomainnya ini saja, dari sini sampai sini saja, maka y lebih dari min 4 dan kurang dari 3. Range-nya juga sama dengan kodomain y lebih dari min 4 kurang dari 3. Pasangan min 4, min 3, min 4, min 4, min 3, min 3, min 2, min 2, min 1, min 1, dan seterusnya itu merupakan fungsi injektif. Jikalau kodomainnya itu merupakan fungsi surjektif, maka jika di suatu fungsi ada fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka itu disebut fungsi bijektif. Lanjut ke soal yang B, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan e. Jawabnya kita tulis fungsinya dulu, fx sama dengan x. Jika tidak ada penentuan domain atau domainnya tidak ditulis di soal, maka domainnya kita bebas, kita bisa cari semau kita. Saya mengambil angka min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kembali lagi ke bentuk umum. Apa tadi? Fx sama dengan x, memetakan x itu sendiri. Maka jika x-nya min 3, maka y-nya min 3, min 2, min 2, min 1, min 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Lanjut ke grafik yang soal yang B. Juga dipasangkan sama seperti yang atas. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di grafik di kurva yang ini dia tidak ada panahnya. Jikalau yang di B ada panahnya. Karena apa? Karena dia akan lurus mengikuti grafik X dan grafik Y. Jadi dia bebas bergerak kemana saja karena domainnya juga tidak ditentukan di dalam soal. Maka domainnya adalah X elemen bilangan real. Kodomainnya juga X elemen bilangan real. Range-nya juga Y elemen bilangan real.
Fungsi tangga. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi f(x) berbentuk interval-interval yang sejajar. Contohnya, gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan ini. Cara menggambarnya ini adalah bernilai min 1 jika x kurang dari sama dengan min 1 ini. Mengapa panahnya ke kiri? Karena x kurang dari sama dengan min 1. Bernilai 0 jika x lebih dari 1 dan x kurang dari sama dengan 2 ini. Bernilai 2 jika x lebih dari 2 dan x kurang dari sama dengan 4 ini. Jadi x lebih dari 2 dan x kurang dari sama dengan 4. Bernilai 3 jika x lebih dari 4 ini. Kenapa panahnya ke kanan? Karena x lebih dari 4. Domainnya adalah x elemen bilangan real karena menjangkau ke sepanjang sumbu x. Ringnya adalah y lebih dari sama dengan min 1 dan y kurang dari sama dengan 3. Fungsi mutlak. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Contohnya, dari f(x) ke nilai mutlak x atau dari f bagi x ke nilai mutlak ax plus b. f(x) sama dengan nilai mutlak, artinya nilai mutlak x jika x lebih dari sama dengan 0, min x jika x kurang dari 0. Ini contoh gambar grafiknya. Fungsi genap dan fungsi ganjil. 1. Fungsi genap. Jika f min x sama dengan f(x) untuk setiap bilangan real x, maka f(x) adalah fungsi genap, yang mana grafiknya simetris terhadap sumbu min y. Contoh 1. f(x) sama dengan x pangkat 2 plus 1. Pembahasan f min x sama dengan min x pangkat 2 plus 1 sama dengan x pangkat 2 plus 1 sama dengan f(x). Perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 plus 1 berikut. Di sini terdapat sumbu min x, f min x, f min x, dan parabola simetris pada titik f min x dan fx. Grafik tersebut mencerminkan terhadap sumbu min y. 2. Fungsi ganjil. Jika f min x sama dengan min fx untuk setiap bilangan real x, maka fx adalah fungsi ganjil, yang mana grafiknya simetris terhadap titik asal. Contoh 1. fx sama dengan x pangkat 3 min x. Pembahasan f min x sama dengan min x pangkat 3 min x sama dengan min x pangkat 3 plus x sama dengan min x pangkat 3 min x sama dengan min fx. Grafik fungsinya sebagai berikut. Parabolanya simetris pada titik f min x dan fx. Contoh, tentukan apakah fungsi-fungsi berikut ini adalah fungsi genap, ganjil, atau bukan keduanya. A. Fx x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 5. B. Gx sama dengan x pangkat 3 min 5x per x pangkat 2 plus 1. C. Hx sama dengan akar kuadrat x pangkat 2 min 2x min 1. Pembahasan A. F min x sama dengan min x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 5 sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 5 sama dengan fx, maka fx adalah fungsi genap. B. G min x sama dengan min x pangkat 3 min 5 min x per min x pangkat 2 plus 1 sama dengan min x pangkat 3 plus 5x per x pangkat 2 plus 1 sama dengan min x pangkat 3 min 5 per x pangkat 2 plus 1 sama dengan min gx, maka gx adalah fungsi ganjil. C. H min x akar kuadrat x min x pangkat 2 min 2 min x min 1 sama dengan akar pangkat x pangkat 2 plus 2x min 1 dengan tidak sama dengan hx atau min hx, maka hx bukan fungsi genap atau ganjil. Kenapa perkalian fungsi genap dengan fungsi ganjil akan menghasilkan fungsi ganjil bukan genap? Karena misal fx genap dan gx ganjil, maka f min x sama dengan fx dan ganjil g min x sama dengan min gx, sehingga f min x g min x min x min gx sama dengan min x gx. Jadi